akan ada 6 mal baru yang akan hadir di 2025. Nah, dengan kondisi mal yang kalau kita lihat sebetulnya untuk di Jakarta nampaknya belum pulih seperti sebelum masa pandemi ya, masih banyak sekali mal yang saat ini masih sepi. Bagaimana Anda melihat peluang atau pemain baru di Jakarta terkait dengan mal-mal yang akan hadir ini? Saya kira tidak demikian, kondisi, usaha pusat perbelanjaan sekarang ini, sudah meningkat gitu ya, apalagi sejak, 2022 yang lalu yaitu sejak Idul Fitri ya, di mana pemerintah pada saat itu pertama kali mengizinkan masyarakat, boleh mudik begitu. Namun meskipun disertai dengan, pembatasan begitu ya. Jadi, kondisi usaha sudah, jauh lebih baik, kondisi usaha pusat perbelanjaan apalagi di tahun 2023 ini ada beberapa pusat perbelanjaan yang bahkan tingkat kunjungannya sudah melebihi 100% atau kan bahkan melebihi, sebelum, Covid begitu ya tingkat kunjungannya. Jadi saya kira yang paling penting adalah, yang kita harus pahami bahwa kondisi usaha pusat perbelanjaan, sedang baik-baik saja gitu, bukan tetapi memang ada beberapa pusat perbelanjaan yang kondisinya masih, dalam mengalami kesulitan, khususnya dalam tingkat kunjungan. Tetapi secara umum, bukan hanya saja di Jakarta, tetapi secara umum di Indonesia, kondisi usaha pusat perbelanjaan sedang, baik begitu ya, sedang sedang improving gitu, sedang, meningkat begitu. Apalagi PPKM sudah dicabut, sejak akhir Desember yang lalu, jadi, tingkat kunjungan meningkat terus dan kami, Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan memprediksi pada tahun 2023 ini tingkat kunjungan bisa melebihi 100% dari sebelum COVID-19 ataupun, pada tahun 2019 begitu. Eee, jadi saya kira secara umum kondisinya baik, tetapi memang kembali lagi tadi yang saya sampaikan bahwa ada beberapa pusat perbelanjaan yang kondisi tingkat kunjungannya masih belum pulih gitu, bahkan cenderung, menurun terus-menerus. Nah, jadi saya kira tetapi ini kan, permasalahannya adalah, kasus per kasus begitu ya, case by case. Tidak bisa digeneralisir ataupun dengan diambil kesimpulan secara umum bahwa kondisi usaha pusat perbelanjaan sedang, dalam kondisi tidak baik. Saya kira tidak demikian ya. Jadi, oleh karenanya makanya banyak, pihak-pihak, developer ataupun pengembang yang masih terus membangun pusat-pusat perbelanjaan. Jadi banyak sekali, mereka, sudah mulai start pembangunan ataupun mulai konstruksi, sejak akhir tahun 2022 dan awal 2023 ini, yang ditargetkan bisa buka, di akhir 2024 ataupun di awal 2025. Jadi saya kira ini menjadi, satu tanda bahwa kondisi usaha pusat perbelanjaan memang masih tetap mempunyai prospek yang, cukup baik begitu ya. Bahkan kita bisa lihat sekarang Baik, di Jakarta, pada saat akhir pekan, hari libur, tingkat kunjungan sangat penuh sekali baik, begitu. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah ada pusat perbelanjaan yang memang tingkat kunjungannya masih belum membaik. baik. Inilah yang harus kita perhatikan, faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebabnya begitu. Demikian Mbak Sinta. Baik, artinya kalau dilihat secara umum ya kondisi atau artinya kunjungan ke pusat perbelanjaan untuk saat ini sudah mulai membaik. Mungkin hanya case by case saja ya. Ada mal-mal mungkin yang untuk saat ini mungkin belum pulih atau artinya tidak seramai mal-mal lainnya begitu Pak. Tapi kalau menurut Anda sendiri, apakah APBD ini menilai performa pusat perbelanjaan di Jakarta ini sebetulnya sudah merata atau belum ya? Jika dilihat tadi ya Pak, sudah kita bahas bahwa perbaikan performa dari seluruh kelas pusat perbelanjaan untuk saat ini nampaknya memang belum pulih betul Pak Alfonsus. Ya, saya kira ada penyebab utama ya. Jadi, setelah PPKM dicabut, apa sih yang pertama kali dicari oleh masyarakat? Apa sih yang dicari pertama kali oleh, para pengunjung gitu ya. Jadi saya kira yang pertama kali dicari bukan belanja. Jadi yang pertama kali dicari adalah, mereka ingin berinteraksi, sosial secara langsung gitu ya, dengan sesamanya, dengan teman, dengan kolega, dengan keluarga, dan sebagainya, dengan sanak famili dan sebagainya. Karena selama 3 tahun itu dilarang gitu kan, tidak boleh, kemana mana, harus diam di rumah. Jadi pertama kali yang dicari oleh masyarakat adalah bukan belanja, kalau belanja itu sudah bisa terpenuhi selama COVID-19, selama 3 tahun Covid, selama ini, yaitu melalui online begitu. Jadi yang dibutuhkan oleh masyarakat pertama kali setelah PPKM dicabut adalah tempat ataupun fasilitas untuk bisa berinteraksi sosial dengan sesamanya secara langsung, yang bukan di dunia maya. Jadi oleh karenanya maka kita bisa lihat bahwa pusat-pusat perbelanjaan yang sekarang tingkat kunjungannya ramai luar biasa, itu adalah pusat-pusat perbelanjaan yang mempunyai fasilitas ataupun yang bisa memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk berinteraksi secara langsung.
Itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi pusat-pusat perbelanjaan yang fungsinya hanya sekedar sebagai tempat belanja, ini yang akan ditinggalkan oleh para pengunjung, oleh para eh, pelanggan begitu. Karena mereka tidak bisa menemukan fasilitas yang dibutuhkan tadi. Kalau hanya sekedar fungsinya sebagai tempat belanja, ya tadi selama COVID pun ini sudah bisa ada salurannya begitu ya, bisa terpenuhi kebutuhan belanja melalui online. Tetapi selama COVID ada satu yang tidak bisa dipenuhi, yaitu adalah berinteraksi sosial secara langsung. Nah, di mana dibutuhkan fasilitas tersebut kan tidak mungkin berinteraksi dengan sesama manusia itu di di stasiun gitu kan, atau di rumah sakit gitu kan, tidak. Salah satunya adalah di pusat perbelanjaan. Jadi oleh karenanya pusat perbelanjaan harus bisa menyediakan fasilitas-fasilitas tersebut. Jadi saya kira itu. Jadi kalau pusat-pusat perbelanjaan ini bisa memberikan fasilitas tersebut, saya kira Baik, prospeknya akan sangat bagus sekali baik, gitu. Termasuk nanti pusat-pusat perbelanjaan yang akan buka, yang akan dibangun, tetap harus memperhatikan faktor-faktor tadi. Kalau nanti lahir ataupun buka hanya sebagai tempat belanja saja, pasti juga akan mengalami kesulitan. baik, Bahkan meskipun itu pusat belanjaan baru begitu ya. Jadi saya kira itu faktor yang baik. harus diperhatikan. Demikian, Mbak.